Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Sari. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Insya Allah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi dakwah yang bertemakan alternatif ilmiah dalam menyelesaikan konflik sosial yang berkaitan dengan agama. Selamat menyaksikan. Telah kita ketahui bahwa garis besar dari ilmu pengetahuan itu ada dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam yang memiliki sifat statis, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial yang memiliki sifat dinamis. Dari eksistensi ilmu pengetahuan sosial tersebut, maka dilahirkanlah ilmu baru yang disebut dengan sosiologi. Sosiologi juga bisa dikolaborasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang tak lain salah satunya yang termasuk adalah mengenai keagamaan. Keagamaan di dalamnya ada yang disebut dengan ilmu dakwah. Ketika ilmu dakwah dan sosiologi disatukan, maka lahirlah sosiologi dakwah. Keilmuan sosiologi dakwah bukan tanpa alasan. Kita ketahui bersama ada suatu kondisi terlupakan saat ini, di mana dakwah menjadi kegiatan setiap manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi sebuah larangan Sang Pencipta, Tuhan. Kondisi tersebut mengarahkan manusia pada keteraturan sosial atau social order, yang nantinya menjadi dambaan manusia di kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, kajian dakwah tanpa pandang keagamaan seseorang menjadi misi bersama yang sebenarnya. Dikarenakan menyampaikan hal baik dan menasehati agar terhindar dari hal buruk adalah sebuah keniscayaan manusia yang menjadi pengingat bagi manusia lainnya. Salah satu dari banyaknya problema yang melintas pada dunia dakwah, yang tak lain melibatkan juga ilmu dakwah, yang di dalamnya terjadi banyak polemik yang terdiri dari sosio, kultural, dan religius. Jika kita mengharapkan sebuah keteraturan sosial yang menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, maka inilah tugas kita bersama. Keilmuan tersebut akan memadukan ketiga keilmuan yang telah mendapatkan pengakuannya, yaitu sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi. Bisa dilihat pada gambar, inilah gambaran lapisan keilmuan sosiologi dakwah. Sosiologi menjadi inti dari keilmuan tersebut, ilmu dakwah menjadi lapisan penguat, dan ilmu komunikasi menjadi keilmuan penyeimbang di antara ketiganya. Sosiologi, keilmuan tentang segala hal yang berkaitan dengan kebermasyarakatan. Secara pemahaman sederhana, maka sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Dan ternyata yang harus lebih diperhatikan dalam membuat kebijakan dalam ruang lingkup pemerintahan dan negara, hal yang harus diperhatikan mengenai memanusiakan manusia. Seperti apa hal itu? Yaitu kesejahteraan. Dan poin kesejahteraan itu berada pada kajian sosiologi. Di sisi lain juga ada yang disebut dengan sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari bagaimana ia mempelajari atau melihat ekspresi keberagamaan setiap individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang bisa menciptakan tatanan kehidupan sosial yang rukun dan juga damai untuk mewujudkan kesejahteraan melalui kehidupan mikro ataupun tindakan dan juga makro atau yang lebih terstruktur. Dan ternyata terdapat beberapa literatur muslim yang berkaitan dengan sosiologi dakwah atau sosiologi agama yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim dalam perspektif keislaman, seperti Ibnu Abi Robi, Al-Farabi, Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Mereka berfokus
berfokus pada bagaimana sosiologi dakwah atau sosiologi agama ini kepada keislamannya. Beberapa keilmuan tersebut berpijak dengan studi sosiologi menurut perspektif Islam secara makro, mikro, fungsional, dan konflik. Eksistensi perpaduan sosiologi tersebut terhadap kondisi yang mengalami problema sehingga bermunculan disiplin ilmu bersama. Maka inilah yang menjadi dasar pijakan bahwa sosiologi menjadi ilmu yang mampu menembus segala hal demi mengupayakan satu kata yang diharapkan menciptakan kedamaian bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan. Dan dalam sosiologi Islam juga dikaji bagaimana kita dapat menemukan solusi untuk mempersatukan Islam. Yang dalam kajian sosiologi dakwah itu mengemukakan untuk mengatasi problema yang dialami oleh umat Islam yang kian hari kian berkembang, yang mayoritas bukan hanya di Indonesia saja dan bahkan di dunia. Sejalan dengan persoalan agama dimasukkan kepada disiplin ilmu sosiologi, itu adalah hal yang seharusnya terjadi. Mengingat pada zaman sekarang banyak sekali problema yang melibatkan manusia menjadi resah, gelisah, tidak bahagia, depresi, dan lain sebagainya, hingga terjadilah sebuah jalinan hubungan antara hamba dan Tuhan yang mengharapkan sebuah ketenangan jiwa. Posisi ilmu dakwah sebagai sisi penguat untuk sebuah disiplin ilmu alternatif penyelesaian masalah seluruh umat beragama di dunia, yaitu sosiologi dakwah. Ilmu dakwah itu mengarahkan kepada rentangan sejarah nubuah atau kenabian, menyampaikan sesuatu yang menjadi petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi umat muslim sejak dahulu hingga kini. Bisa ditelusuri dari surat An-Nahl ayat 89, kemudian perihal epistemologinya ilmu dakwah bisa ditemukan penjelasannya dalam surat Al-Isra ayat 35-36, mengungkapkan bahwa melalui proses empirisnya manusia menemukan apa kebaikan di dunia ini, dan pada aksiologinya ilmu dakwah menjadi keilmuan yang mesti dipedomani setiap manusia menjalani misi menebarkan kebaikan dan kedamaian kasih sayang terhadap sesamanya. Dan sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Perlu bantuan orang lain, maka kita harus bisa mengkomunikasikan atas beberapa bantuan yang kita perlukan dari manusia lain. Komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Komunikasi menjadi inti bagaimana pesan tersampaikan dan terus berlanjut pada pengiriman pesan saling menyilang, dan pada akhirnya perintah, ajakan, dan larangan tersebut tersampaikan. Kondisi dakwah mengemuka kini menjadi situasi yang sama peliknya oleh manusia yang menjalani kehidupan. Kesalahpahaman komunikasi memperjauh jarak hubungan manusia. Tiada bedanya halnya dengan kesalahpahaman manusia dalam berdakwah. Apabila manusia diharuskan menjadi pendakwah atau dakwah menjadi misi di setiap umat beragama, ini berarti dakwah mesti memunculkan kajian komunikasi untuk membantu menyampaikan misi setiap umat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.